58 untuk menuju meja matra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi qamalana ala ma'rifatihi burhana wa dihaw wa balila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ilaina mu'alliman wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat sekalian. Hormat takzim saya kepada para ulama sebagai berita di dunia dan akhirat. Takzim saya kepada abi pimpinan saya Baitul Abidin. Takzim saya kepada dewan guru yang dengan susah payah mengajar siang dan malam sehingga kita dapat tahu sedikit banyaknya perkara halal dan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dewan juri yang sudi kiranya memantau nilai-nilai pelajaran kami hingga selesai. Istimewa yang saya muliakan teman-teman seperjuangan seiman sekeyakinan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai obat dan penawar bagi orang yang gelisah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya rahmat yang tiada bandingannya di dunia. Al-Quran juga sebagai petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi orang yang mau percaya dan mengamalkannya. Isi Al-Quran juga mencakup pokok-pokok syariat yang terkandung dalam kitab sebelumnya. Semua orang mukmin yakin bahwa membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat ganda karena yang dibaca adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia bukan hanya sebagai kitab yang syarat dengan ibadah, melainkan sebagai obat dan penawar bagi orang yang hatinya dilanda susah dan gelisah. Hadirin yang berbahagia, pada suatu hari sahabat Ibnu Mas'ud didatangi salah satu penduduk desa seraya berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah aku nasihat yang dapat aku jadikan obat kegelisahanku. Jiwa gelisah, pikiran kusut, makan tidak enak dan tidur tidak nyenyak." Ibnu Mas'ud menasihati, "Bawalah hatimu di antara 3 tempat, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, majelis pengajian, dan tempat yang sepi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hatimu belum tenang, berdoalah agar diberi hati yang lain, karena hati yang kamu pakai itu sebenarnya bukan milikmu." Orang itu pun mengambil air wuduk lantas membaca Al-Quran dengan khusyuk. Setelah membaca Al-Quran, hati dan pikirannya menjadi tenteram dan tenang. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan bunga utrajah yang baunya harum dan
Orang muslim yang tidak suka membaca Al-Quran bagaikan buah kurma yang baunya tidak terlalu harum dan rasanya manis. Dan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah hantalah yang tidak berbau dan rasanya pahit. Hadirin yang berbahagia, mengingat hadis di atas, nyata sekali bahwa membaca Al-Quran baik mengetahui artinya maupun tidak termasuk amal yang saleh yang dapat memberikan rahmat dan manfaat serta akan mendapatkan cahaya penerang bagi keluarganya. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawwirul manazilakum bis-salati wa qiraatil Qur'an." Artinya, hiasilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, Al-Quran itu adalah sesuatu yang amat luar biasa. Betapa tidak? Buku-buku yang kita pelajari di sekolah min atau SD, Sanawiyah atau SMP, Aliyah atau SMA, bahkan kampus. Misalnya matematika, sains, kimia, literatur, sejarah, geografi, sastra, filsafat, BPKN. Semua buku-buku itu dulunya baru dan akan menjadi buku-buku bekas di hari kelulusan ujian-ujian sekolah maupun ujian-ujian negara. Kita mungkin akan menghadiahkan buku-buku tersebut atau menjualnya, kecuali satu, yaitu Al-Quranul Karim. Ialah buku terpenting dari buku-buku lain dan termulia dari buku tersebut. Al-Quranlah yang mesti bersama kita selamanya. Peluklah dia ke data. Jadikanlah dia sebagai pengawal masa muda dan perjalanan hidup kita. Percayalah atas apa yang telah Allah tentukan di kehidupan kita. Dialah Al-Quran, asas-asas hukum kita. Dialah pelita dunia dan akhirat. Dialah imam penuntun kita ke surga. Dialah zikrullahil hakim dan tali yang tak pernah putus. Dialah jalan yang lurus. Maka janganlah kita tinggalkan dia. Sebagai kesimpulan, bangunlah hubungan dengan Al-Quran dengan penuh kasih sayang, cinta yang harmonis, bukan hubungan yang penuh dengan kedustaan. Dan jika hubungan kita dengan Al-Quran itu kuat, maka kita akan kuat dalam mengarungi kehidupan ini. Karena Al-Quran sebagai obat dan penawar bagi orang yang gelisah. Sebaliknya, jika kita meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan Al-Quran, maka kita akan lemah di kehidupan ini, membuat kehidupan menjadi tak berguna. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang mulia, yang urusan tampil nomor undian 62 atas nama Maulidi Ahmad, buah hati dari Abi Tarmizi ZA dan Ibunda Nurul Husna yang berasal dari desa Jogja, Kecamatan Kota Dua. Kategori yang diikuti